Halo semuanya, selamat bergabung di AS Talk 2022. Kenalin aku dari Andreas yang akan memandu pada kesempatan kali ini. Halo guys, kita sambil nunggu. Halo semuanya, kita sambil nunggu narasumbernya datang. Mungkin kenalin dulu, nama aku dari Andreas. Kali ini kita akan nge-live bareng Ketua OSIS SMA 6 Kota Tangerang. Nah, udah datang nih narasumbernya. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu ngebahas tentang SMA 6 Kota Tangerang, mulai dari lokasinya, terus ada juga fasilitas, keunikan, ekskul kayak prestasi akademik maupun non akademik. Terus kita juga mau ngebahas tentang program-program OSIS dari SMA 6 Kota Tangerang. Terus mereka juga akan menjelaskan nih kira-kira gambaran PPDB di tahun 2022 kayak gimana sih. Terus mungkin teman-teman yang mau nanti masuk ke SMA 6 Kota Tangerang, semoga bisa memiliki gambarannya kayak gimana. Kita tunggu sebentar ya. BTW kalian puasanya gimana? Masih lancar? Masih aman? Apa udah ada yang bolong? Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau nanya beberapa pertanyaan ke kakak ketua OSISnya nih, sebelum kita mulai, boleh langsung isi di question box-nya. Nanti kita bakal ngejawabin di akhir. Akan dibantu sama ketua OSIS SMA 6 Kota Tangerang. Halo Ferdian. Halo Kayla. Halo semuanya. Boleh langsung isi question box-nya nih sebelum kita mulai live-nya. Gimana jaringan aku, lancar atau enggak? Lancar kan ya? Halo Kak. Halo, BTW jaringan aku jelas apa enggak nih? Jelas banget jelas-jelas. ya. Ya, oke. Oke. Mungkin Kakak boleh nih langsung kenalin aja namanya siapa, kelas berapa, dari sekolah mana, terus di sekolah tuh ikut kegiatan apa aja sih? Terus jabatan dalam mengikuti kegiatan tuh sebagai apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Radifa Putri Malini. Kalian bisa panggil aku Radifa atau Diva. Jadi aku sekarang lagi duduk di bangku SMA Negeri 6 Kota Tangerang, tepatnya kelas 11. Dan di organisasi siswa intersekolah, aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Oke, berarti buat kegiatan sekolah apakah Kak Radifa punya kegiatan lain nih selain OSIS? Oh iya, tentu saja. Jadi selain OSIS, saya juga ikut ekstrakurikuler paduan suara. Berarti jago nyanyi ya berarti. Keren, keren. BTW Kak Radifa nama panggilan apa nih supaya enak biar nggak kepanjangan juga? Oh, oke. Jadi teman-teman bisa panggil aku Diva. Oke, panggil Diva. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai live-nya, mungkin aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau nanya tentang SMA 6 Kota Tangerang, atau mungkin di luar dari SMA 6 Kota Tangerang tapi masih berhubungan, boleh banget isi questions box-nya, nanti kita ada sesi tanya-jawab sama netizen-netizen sekalian. Oke Kak, kita langsung masuk aja mungkin ya ke pertanyaan pertama nih. Kalau buat SMA 6 Kota Tangerang tuh lokasi sekolahnya ada di mana aja sih? Terus kira-kira SMA 6 Kota Tangerang apakah punya sebutan khusus gitu? Jadi buat teman-teman yang mau nantinya daftar ke SMA 6 Kota Tangerang punya patokan nih nanti arahnya ke sini atau mungkin jalannya di sini gitu Kak. Sebentar, maaf tadi suaranya kurang kedengeran. Oh, jadi kira-kira lokasi sekolah dari SMA 6 Kota Tangerang tuh ada di mana? Terus buat sebutan dari sekolah SMA 6 Kota Tangerang tuh ada atau enggak? Oh iya, oke. Jadi letak SMA Negeri 6 Kota Tangerang itu ada di Jalan Nimas Melati,
nomor 2 Karanganyar Neglasari Kota Tangerang. Untuk sebutannya sendiri SMA 6 itu punya ciri khas yaitu WD. WD. Oh, Jadi WD itu iya. ya FYI itu singkatan dari water door. Wah, filosofinya awalnya dari mana? Water door di pintu air. Iya, karena dulu letak SMA 6 itu kan deket pintu air kan, Oh ya, gitu. Jadi that's why dinamain water door, singkatan dari WD. berarti kita sebutnya nanti WD aja ya. Terus Oke, iya WD. buat masalah lokasi, mungkin anak-anak Tangerang udah familiar nih sama jalan-jalan di situ mungkin. Jadi kalau misal lupa atau mungkin ada yang dari luar kota Tangerang, boleh langsung Google Maps aja sesuai dengan apa yang Kak Diva tadi bilang. Oke Kak, dari SMA WD nih, SMA 6 Kota Tangerang, kira-kira ada nggak sih keunikannya yang dimiliki oleh SMA 6 Kota Tangerang dan mungkin keunikan ini tuh nggak dipunyai sama SMA-SMA lain? Mungkin ada salah satu yang membuat saya kayak, wah unik banget ya gitu. Jadi di WD ini ya, solidaritasnya tinggi banget. Gitu ya. Jadi terjalin banget hubungan sama alumninya itu. Jadi nggak putus setelah lulus gitu. Itu sih yang saya paling kayak, wow, keren banget gitu. Berarti walaupun alumni udah pada lulus, dia sama adik tingkatnya yang masih sekolah tetap jalan baik gitu ya Kak? Nggak lupa gitu ya? Apalagi di masa pandemi kan mungkin banyak sekolah yang kayak nggak tahu ini kakak alumni siapa aja sih, atau mungkin ada kakak alumni yang datang ke sekolah kan ngelihat dikirain orang tuanya, ternyata alumninya kita nggak nyapa gitu. Padahal itu seharusnya harus dilakuin ya Kak, menjalin solidaritas, membangun hubungan satu sama lain walaupun kakak alumni udah nggak sekolah lagi. Betul, Betul. betul. Kira-kira nih Kak, buat di SMA 6 Kota Tangerang di WD, ekskulnya ada apa aja sih yang dimiliki? Atau mungkin ada ekskul-ekskul khusus SMA WD yang nggak dimilikin sama SMA lain? Oke, jadi di WD ini ya, kita tuh ekstrakurikulernya banyak banget. Bahkan sampai 20 lebih. Tuh, ya. Jadi yang pertama seperti biasa gitu, ada pramuka, kemudian paskibra, terus juga ada futsal, karate, rohis, hipalita, kemudian ada PMR, terus ada PIKR, udah tau kan ya. Terus juga ada paduan suara, karate, taekwondo, olimpiade, kemudian juga ada saman, teater, ada juga volley, English club, Japanese club, dan lain sebagainya. Banyak banget sih. BTW tadi nggak sengaja nyebut yang namanya apa? Hipalita, apa tuh? Jadi tuh dia kayak eskul apa ya, alam gitu. Iya. Oh, pencinta alam gitu ya berarti ya? Seru sih. Bagus-bagus, keren. Banyak juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk WD, nanti langsung itu aja mikir mau join ke ekskul mana, karena kita kan nggak cuma belajar doang ya di sekolah, pasti harus ikut yang namanya ekskul buat healing, mungkin buat nambah keorganisasian gitu, membangun relasi juga. Kalau misalnya kita ngebahas tentang ekskul, pastikan ekskul sering yang namanya ngadain kayak latihan, baik itu latihan buat penampilan di sekolah atau mungkin dia mau ikut lomba nih Kak. Dari ekskul-ekskul yang udah kakak sebutin tadi, kira-kira ada nggak sih prestasi yang didapetin, baik itu secara akademik ataupun non akademik, yang bisa ngebawa nama baik WD itu Kak? Tentu saja banyak, cuman untuk disebutin satu-satu kayaknya nggak bisa ya. Ya. Cuman itu ada pasti. BTW boleh disebutin salah satunya Kak, prestasi yang mungkin didapetin, baik itu prestasi dulu atau mungkin akhir-akhir ini yang baru-baru? Hmm, Sebenarnya saya agak lupa. Cuman karena pandemi kali ya kemarin, jadi kita nggak terlalu tahu mengenai mereka memiliki di setiap ekskulnya gitu ya, memiliki prestasi apa aja. Cuman yang jelas memang ada. Ya, berarti intinya prestasi dari setiap ekskulnya itu ada ya Kak? Oke, tadi kita juga sempat nyinggung tentang alumninya. Kira-kira kalau buat alumni WD ini, mereka kebanyakan masuknya mayoritas di PTS atau di PTN, Kak? PTN sih. Di PTN. Kalau PTN ini PTN kira-kira paling masih. banyak tuh perguruan tinggi negeri mana, Kak? IPB, kemudian juga ada
UNES juga ada, terus juga ada apa sih namanya? Saya agak lupa. Ada salah satu universitas di Bengkulu juga ada. Banyak banget Banyak sih. banget ya Kak. Kalau misalnya masuk ke PTN itu Mm-mm. paling banyak masuknya tuh lolosnya alumni-alumni kakak tuh di lewat jalur apa, kayak misalnya apakah mayoritas di SBMPTN, SNMPTN, atau mungkin di jalur mandiri Kak? Saya pikir lebih banyak di SNM. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk keterima dari SBM dan juga jalur mandiri itu sendiri sih. Berarti intinya tuh kayak sebanding gitu ya Kak, antara SNM, SBM, dan juga mandiri. Betul Kalau betul. misalnya abis lulus SMA yang join ke kedinasan tuh ada atau enggak Kak? Kenapa kenapa? Abis lulus SMA dia lanjut ke kedinasan, Oh, ada 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 Kak? ada banget. Ada ada. Itu di mana Kak kalau boleh tahu? Um, Setahuku kemarin ya ada salah satu yang emang ngelanjutin ke sekolah kedinasan itu di bagian transportasi. Berarti cukup banyak ya Kak lulusannya, dari yang masuk ke PTN, ada PTS juga pasti ada kan ya, terus ke kedinasan. Oke, kita tadi udah ngebahas lokasi sekolahnya nih, udah nanya-nanya juga tentang sebutan dari sekolahnya, fasilitas, keunikan, dan juga ekskul, dan juga prestasi akademik dan juga non-akademik yang didapetin sama WD. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian organisasinya. Untuk organisasinya aku ngebahas tentang organisasi intra siswa ya Kak, dan juga MPK-nya. Kira-kira dari OSIS WD ini udah ada program kerja apa aja sih yang dilakuin selama di masa pandemi, atau mungkin sebelum masa pandemi itu biasanya ngadain apa aja OSIS WD? Oke, jadi tuh kita punya banyak banget ya program kerja OSIS maupun MPK gitu yang emang seharusnya kita jalaninya di offline gitu. Nah selama setahun 2 tahun kemarin karena kita kan pandemi ya, jadi mau nggak mau kita harus mengubah hampir semua proker ke bagian online. Gitu. Nah insya Allah pada tahun ini kita akan kembali membuat program-program kerja yang sebelumnya dari online kita pindah lagi ke offline gitu. Dan kita juga memiliki beberapa inovasi-inovasi proker sendiri, kayak kita juga mau ngadain WD Talks, jadi semacam podcast gitu, podcastnya anak SMA 6. Kemudian juga kita ngadain WD Green Earth untuk supaya teman-teman semua bisa lebih aware terhadap global warming. Kemudian kita juga ngadain event-event untuk memfasilitasi teman-teman yang emang memiliki bakat di bidang seni gitu. Baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, kayak gitu-gitu. Itu namanya WD Talks. Keren banget ya Gitu. berarti ya. Untuk WD Talks kira-kira nanti diuploadnya di media apa? WD Art, WD Art. Kenapa? Untuk WD Talks nanti diuploadnya di media platform apa kalau boleh tahu? Karena WD Talks ini dalam bentuk podcast dan juga playlist, jadi untuk media publikasinya kita akan mempublikasikannya di official Spotify-nya OSIS SMA Negeri 6 Kota Oke, Tangerang. berarti buat nanti yang mau nonton WD Talks boleh langsung follow Instagram WD OSIS WD. Dan itu Spotify-nya udah ada belum Kak di OSIS WD-nya? Untuk playlist kita udah Iya. ada, tapi untuk ya podcast masih ongoing. Oke, berarti nanti abis ini kepoin akses WD, abis itu follow akun Spotify-nya. Siapa tahu nanti langsung ada gitu kan, kita surprise nggak ada yang tahu di uploadnya kapan. Oke, keren banget nih program Betul, kerja betul. yang akan dilaksanakan. BTW kalau boleh tahu itu kan rencana program kerja yang mungkin ada yang baru mau dilaksanakan. Kalau misalnya udah ada yang dilaksanakan yang dari bulan-bulan sebelumnya, kira-kira ada apa aja sih Kak? Program kerja yang udah dilaksanakan di bulan-bulan sebelumnya itu kita seperti biasa kita ngadain kayak LDKS, terus kita juga ngadain semacam hari guru yang emang waktu itu udah mencoba untuk dilaksanakan secara offline, tapi dengan waktu itu pelaksanaan juga cuma baru 50% siswa doang. Terus juga prokesnya juga tetap dipakai. Kemudian untuk bulan Januari kemarin kita udah nyoba untuk um, melaksanain kegiatan oper atau OSIS pergi ke museum.
dengan prokes yang ada tentunya. Kemudian juga bulan Maret kemarin kita ngelaksanain mitosis secara offline, meskipun masih 50% siswanya gitu. Jadi mitosis itu kayak pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Oh, berarti Gitu. udah sempat ngadain secara offline juga ya. Rata-rata kayaknya pas hari guru ngadainnya offline semua sih upacara. Sekolah aku juga kebetulan sertijabnya pas hari guru, jadi ngadain upacara juga sekalian. Berarti program kerja yang diadain sama OSIS WD udah cukup banyak banget ya, dan juga perencanaan kedepannya juga udah cukup banyak mau ngadain apa aja. Semoga bisa jadi inspirasi juga nih buat OSIS-OSIS. Buat teman-teman yang anggota OSIS atau mungkin pengurus OSISnya, BPH-nya, bisa jadi inspirasi dari program kerja yang udah dibuat atau mungkin yang akan baru dibuat sama OSIS WD ini. Oke Kak, kita selanjutnya mau ngebahas tentang kegiatan pembelajaran di WD ini. Kira-kira untuk SMA 6 Kota Tangerang apakah sudah melaksanakan PTM 100% atau masih setengah atau masih 35% Kak? Oh, oke. Okay. Jadi dari kalau salah ya, seminggu yang lalu benar-benar. Seminggu yang lalu kita udah melaksanain PTM 100% dalam rangka percobaan. Gitu. Tentu dengan prokes ya. Berarti, sorry Kak, tadi dari sejak kapan? Dari seminggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, sorry. Oke, Kita sempat libur kan kemarin. berarti dari 2 minggu udah diadain PTM 100% juga, dan semoga sekolah lain juga 100%, dan di tahun ajaran baru mungkin bisa 100% juga, dan waktu pembelajarannya lebih diperpanjang lagi. Kalau buat di SMA 6 Kota Tangerang ini kira-kira bisa dijelasin nggak kayak suasana belajar atau mungkin lingkup pergaulan dari SMA WD seperti apakah, supaya teman-teman yang mau masuk ke sini punya gambaran, oh seperti ini ternyata SMA 6 Kota Tangerang. Oke, jadi suasana belajar sendiri gitu ya. Tadi yang udah saya bilang, kita udah PTM 100% kemarin, dan jujur juga itu adalah pengalaman pertama saya juga, karena kan saya baru masuk nih kelas 11 offline gitu, secara offline. Dan untuk suasana sendiri, karena di WD itu kita memiliki fasilitas yang alhamdulillah mencukupi gitu kan. Jadi so far seru sih. Keren ya, berarti udah cukup memadai untuk melaksanakan 100%. BTW kalau masalah fasilitas, boleh disebutin nggak sih Kak, fasilitas yang dimiliki sama SMA 6 Kota Tangerang? Oh, oke. Okay. Jadi kita mulai dari depan aja Iya, kalian mulai dari nyebutinnya. paling depan Jadi kita sampai pas ke masuk paling gerbang. belakang mungkin Kak. Oke. Okay. Jadi kita tuh memiliki parkiran yang luas banget. Terus juga ada masjid. Kita juga punya taman dekat masjid. Terus kamar mandi itu juga kita punya lumayan banyak. Itu ada 4, 2 cewek 2 cowok. Kemudian juga kita punya ruang OSIS, lab komputer, terus UKS, kemudian juga kita punya laboratorium, itu ada laboratorium kimia, fisika, dan juga biologi. Kemudian kita juga ada ruang multimedia, ada ruang kesenian, ruang audiovisual, terus ada perpustakaan nih, yang jadi ikonik gitu kan. Kita banyak punya prestasi dari perpustakaan WD sendiri, kemudian juga kita ada, sorry, bentar, ada greenhouse. Jadi itu kayak tempat kita untuk nanam-nanam pohon gitu. Itu ada di belakang sekolah. Dan di situ juga dekat greenhouse kita punya taman juga. Berarti cukup banyak ya Kak. Kita bisa ngelaksanain kegiatan, beberapa kegiatan kayak misalnya ekskul pasti punya ruangannya sendiri gitu. Terus ada greenhouse juga buat melatih para peserta didik untuk mencintai lingkungan sekitar gitu. Keren, keren. Ini bisa jadi inspirasi juga buat SMA lain, dan mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang mau masuk ke SMA 6 Kota Tangerang, kalau misalnya SMA 6 ini punya fasilitas seperti itu dan cukup banyak, dan bisa menunjang pembelajaran dari tatap mukanya. Kalau misalnya secara online gimana nih Kak? Kemarin kan sempat online ya, karena COVID sempat naik juga. Kalau melalui pembelajaran online, apakah tetap berjalan dengan baik juga atau ada hambatannya Kak? Alhamdulillah kita berjalan dengan baik online kemarin. Cuman minusnya adalah kita ya tadi yang saya sebutin fasilitas-fasilitasnya kita nggak bisa ngerasain secara langsung fasilitasnya, terus juga nggak bisa say hi sama Betul. teman-teman secara langsung.
agak terbatasi ya ruang geraknya kalau misalnya kita mau ikut ekstrakurikuler gitu kan. Betul, betul. Jadi bersyukur banget sekarang udah sempat offline 100% ya. Semoga bisa seterusnya 100%, jadi fasilitasnya bisa digunain kembali gitu kayak semula. Soalnya kalau misalnya kita online di rumah doang, fasilitasnya nggak dipakai, jadi terbengkalai. Terus kalau misalnya nggak diurus kan jadi sayang juga tuh. Padahal itu bisa menjadi investasi kegiatan-kegiatan SMA 6 Kota Tangerang untuk kedepannya. BTW Kak, untuk Betul. di SMA 6 Kota Tangerang nih peserta didiknya banyak nggak sih? Kira-kira kalau nih di angkatan kakak total tuh berapa sih IPA sama IPS? Um, bisa apa ya? 300-an Saya mungkin? kurang tahu jelasnya. 300 atau 200? 300 lebih. 300 lebih ya Kak? Nyampe ke 400-an? Um, bisa jadi sih. Bisa jadi. Soalnya kan kemarin kita belum sempat ngelaksanain upacara Iya. juga kan, maksudnya yang untuk 100%. Oke. Masih 50. Oke. Berarti buat kakak sendiri, kakak masuknya di jurusan IPA atau IPS nih Kak? Oh, aku masuk jurusan IPA. Oke. Berarti di SMA 6 Kota Tangerang sama seperti umumnya ya, ada IPA dan IPS doang, berarti dua. Betul, Oke, betul. berarti buat IPA sama IPS rata-rata hampir 400 ya Kak totalnya? Atau Ya, kurang lebih sih. kurang lebih hampir 400-an siswanya untuk di angkatan Kak Diva. Berarti kalau misalnya 400 di angkatan Kak Diva, seharusnya angkatan bawahnya hampir sama dong ya, nggak jauh beda gitu. Dan 400-an ini mungkin tapi nggak bisa dijadiin acuan 100% juga, tapi mungkin bisa kayak jadi acuan kita kalau misalnya nanti OSIS, kalau misalnya SMA WD ini buka pendaftaran peserta didik baru, kira-kira daya tampungnya kurang lebih ya sekitaran segitulah ya, nggak jauh-jauh dikit. Kalau misalnya kita ngebahas tadi yang udah aku singgung dikit tentang pendaftaran peserta didik tahun 2022, kira-kira dari Kak Diva sendiri, apakah udah mendapatkan gambaran ataupun informasi dari guru-guru sekitarnya kan nanti kira-kira PPDB-nya tuh seperti apa sih? Oke, untuk PPDB sendiri kita belum dapat informasi apapun dari atas juga. Jadi untuk saat ini saya belum berani untuk menginfokan kepada teman-teman semua karena memang belum ada info apa-apa dari sananya. Cuman secepatnya kalau memang sudah ada informasinya akan kita infokan di OSIS W6D, di official Instagramnya, atau mungkin di website dan juga secara offline. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya buat PPDB di tahun lalu, kira-kira Kak Diva apakah punya gambaran ini? Sedikit aja nggak apa-apa, Kak. Mungkin bisa di-spill buat jadi gambaran dan juga motivasi teman-teman yang mau masuk ke SMA 6. Oke, kalau tahun lalu ya, untuk PPDB-nya sendiri, itu kita masih online kan, karena pandemi. Oke, Dari pelaksanaan MPLS-nya pun itu juga online. oke, berarti semua tahun lalu karena belum sempat ada yang namanya PTM, baik pendaftarannya atau mungkin pas udah penerimaan peserta didik barunya dan MPLS-nya semuanya secara online. Jadi buat sistematikanya juga secara online, pendaftarannya secara online. Kalau misalnya buat tahun ini udah disampaikan sama Kak Diva, kita juga belum ngasih tahu kepastiannya seperti apa karena mungkin pemerintah belum ngasih kejelasan ya karena masih belum ini juga kan ya, belum graduation kelas 12 atau kelas 9-nya. Jadi kita tunggu di bulan-bulan berikutnya mengenai info PPDB 2022. Pokoknya kalau misalnya di tahun lalu tuh aku ikut PPDB juga. Seperti biasa persyaratannya tuh ya pasti kayak butuh kartu keluarga, akte kelahiran, terus juga butuhin rapot, surat dari sekolah. Nanti untuk for more information buat PPDB di tahun 2022 akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Untuk saat ini mungkin belum ada di gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang PPDB 2021 di SMA 6 atau mungkin di SMA-SMA lain, boleh ditanya di question box di bawah. Nanti mungkin aku bantu jawab dan dibantu jawab sama Kak Diva juga. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang sekolahnya, mulai dari lokasi, sebutan sekolah, ada fasilitasnya juga yang cukup banyak. Yang paling menarik tuh ada, apakah tadi yang buat nanam-nanam? Aku lupa. Oh, Iya, ada greenhouse. greenhouse-nya juga buat nanam tanaman gitu. Jadi
bisa cinta sama lingkungan juga gitu, bisa dirawat. Ada keunikannya juga, ada ekskul, ada prestasinya juga. Terus alumninya tuh rata-rata tadi masuknya ke IPB berarti di PTN, dan jalur masuknya tuh kata Kak Diva setara baik dari itu SNM-nya, SBM ataupun mandiri. Terus Kak Diva tadi juga udah ngejelasin program OSIS-nya banyak. Kalau yang udah dijalanin tuh di offline ada program OSIS waktu itu upacara pas hari guru ya Kak. Gitu. Terus pas program OSIS yang mau dilaksanakan ke depannya tuh ada kayak apa nih Kak, boleh dijelasin lagi tadi? Oh, jadi nanti kita memiliki, tentunya kita juga akan mengadakan event-event yang emang udah turun-menurun gitu, event-event offline-nya maupun online. Kemudian juga kita akan mengadakan beberapa event, program kerja inovasi baru seperti yang tadi saya sebutkan, ada 3, ada WD Talks yaitu podcast dan playlist, kemudian ada WD Green Earth, jadi untuk sebagai wadah untuk lebih aware terhadap global warming. Kemudian yang ketiga kita punya WD Arts untuk memfasilitasi bakat teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 6 Kota Tangerang dalam bidang seni. Gitu. Kalau misalnya program kerjanya tadi ini mau dilaksanain pada saat peserta didik baru udah masuk semua atau sebelumnya, Kak? Rencana sih insya Allah akan dimulai dari habis Lebaran ini. Oke, berarti kalau misalnya mau dilaksanakan habis Lebaran, semoga bisa terlaksana dengan baik. Semoga mungkin buat teman-teman peserta didik SMA 6 yang bakatnya belum terasa bisa diasah di program kerja OSIS tersebut. Kalau misalnya ada program kerja OSIS tuh sebisa mungkin buat teman-teman sekalian dilaksanakan dan juga dimanfaatkan sebaik mungkin karena bisa modal buat kita nanti misalnya kayak masuk PTN. Kita punya gambaran nanti kalau misalnya kita join di organisasi ini pas di PTN tuh kayak gini ternyata. Atau mungkin di PTS, nggak harus PTN sih sebenarnya. Oke Kak, kita tadi udah ngebahas banyak dari sekolahnya dan juga PPDB-nya. Sekarang kita langsung mau masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Ini dilihat masih 5 pertanyaan ya. Mungkin buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung nanya di question box di bawah, nanti kita bakal jawabin. Tadi muncul nggak nih Kak pertanyaannya di Kadifa? Oh iya Oke, muncul. pertanyaan tuh kalau misalnya zonasi yang diambil harus jarak dari yang di kakaknya atau enggak ya Kak? Soalnya alamat aku belum diperbaruin yang di kakak. Kalau Kak Diva sendiri bisa bantu jawab, mungkin nanti aku bantu jawab dikit lagi kalau misalnya Kak Diva kurang gitu. Oke oke. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman saya 2 tahun lalu ya, kalau kamu setahun Iya, lalu kalau ya, aku setahun lalu betul. Kak, benar. Oke. Aku kebetulan dari zonasi juga. Jadi kalau untuk zonasi itu waktu di tahun aku itu diambil dari jarak kakak. Dari jarak kakak. Tuh. Oke, berarti kalau Iya. misalnya kartu keluarga kalian alamat rumahnya misalnya alamat rumahnya di Jalan Mawar nih. Berarti nanti kalian kalau misalnya daftar zonasi ya titik titik itunya titik titik pusatnya ya di Jalan Mawar bukan di yang lainnya. Berarti kalau misalnya ini tadi belum diperbaruin ya alamatnya pakai yang alamat belum yang diperbaruin ya. Yang pokoknya yang terakhir gitu. Kalau misalnya terakhirnya Jalan Mawar ya Jalan Mawar untuk daftar nanti ke di zonasinya. Terus untuk masalah jarak nanti di zonasinya kayak gimana, itu nanti biasanya diurutin dari yang paling dekat ke paling jauh dan kuotanya masing-masing setiap sekolah berbeda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira udah kelihatan belum nih Kak? Belum ya? Nah, udah. Hmm, udah. Kalau boleh tahu, Kalau boleh tahu, track record oh, Japres kemarin paling rendah nilai rata-ratanya berapa? Nah, kalau misalnya buat di SMA 6 Kota Tangerang, kira-kira Japres paling rendah tuh berapa Kak? kalau untuk tentang Japres gini, untuk tahun lalu karena saya nggak megang ya, jadi saya kurang tahu. Oke, Dan mungkin kamu kalau Oke, berarti kalau misalnya buat rata-rata jalur prestasi tahun lalu tuh paling kecil 80-an. Setiap sekolah tuh beda-beda. Kalau misalnya sekolah aku itu paling kecil kalau nggak salah 89. Paling tingginya 93. Pokoknya tiap sekolah tuh beda-beda. Ada yang paling kecil 90, ada yang 85 doang. Jadi tuh paling kecil skor rata-ratanya tuh dilihat dari pendaftarnya tuh
seberapa banyak dan seberapa tinggi dari mereka ngajuin nilai tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih kepastian kalau misalnya tahun segini paling kecilnya segini. Tapi mungkin nilai rata-rata yang paling tinggi di tahun lalu bisa dijadiin motivasi buat teman-teman. Jadi yang dijadiin motivasinya tuh nilai rata-rata paling tingginya dan paling rendah. Karena kalau misalnya paling tinggi pasti paling aman juga. Tahun lalu juga ada yang paling Betul. 95 sih paling tinggi. Oke, ada yang mau nanya lagi nih Kak. Pertanyaan nih Kak, kalau umur kakaknya baru, apakah masih bisa menggunakan jalur zonasi? Oh, oke. Kalau untuk tahun saya ya, waktu itu biasa dibatasi. Kakak barunya berapa bulan yang lalu atau bagaimana gitu baru bisa dipakai. Eh, Makanya pada saat itu, kalau misalkan emang mau memperbarui kakak, itu dari bulan-bulan sebelumnya, sesuai persyaratan iya. gitu. Sehingga kakaknya bisa dipakai untuk jalur zonasi. Betul, berarti kalau misalnya bulan ini baru perbaruin kakak, misalnya teman-teman ada yang pengen pindah kakak tuh, kan banyak yang kayak gitu ya. Kalau misalnya baru pindah kakaknya bulan ini, eh, misalnya anggap aja acuan kita PPDB 2022-nya tuh di bulan, misalnya ini kan bulan April, Mei, Juni, Juli udah pendaftaran, udah daftar ulang. 3 bulan lagi itu biasanya nggak bisa dipakai yang terbarunya gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar pakai kakak yang baru, dilihat lagi, nanti diinfoin lagi kira-kira itu berapa bulan sebelum PPDB dilaksanain. Kalau tahun saya, kalau nggak salah ya, eh, paling aman tuh minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum PPDB itu udah jadi yang barunya gitu. Jadi itu paling aman ya. Ada yang nanya lagi nih. Kak mau nanya, kalau misal sertifikat Olimpiade Nasional tertera peraih medali, bukan juara, bisa nambah peluang masuk gak? Kalau sertifikat. Mungkin aku bantu jawab ya Kak, kalau di tahun aku. Kalau misalnya di tahun lalu tuh, di sekolah yang aku daftar, aku kemarin ke sekolahnya, aku nanya, Bu, kalau misalnya di tahun lalu, yang tahun 2020 berarti, kira-kira buat jalur prestasi akademiknya itu kalau misalnya pakai sertifikat itu berpengaruh atau enggak. Ternyata kalau misalnya di tahun 2020, iya berpengaruh karena campuran nilai sama campuran sertifikat. Tapi kalau misalnya di tahun 2021, itu pure nilai dari keterampilan sama pengetahuan aja. Jadi benar-benar pakai nilai rapotnya. Terus nanti nilai rapotnya diolah, cara ngolah nilai rapot kalau yang tahun lalu tuh ada di IG anak SMA Tangerang juga. Kalian bisa scroll ke paling bawah, jadi nanti ngolahnya kayak gitu, tapi nggak tahu buat tahun ini kayak gimana. Nanti akan diupdate lagi yang terbarunya seperti apa. Jadi intinya buat yang tahun 2021 pure nilai murni aja di sekolah aku dan juga di sekolah yang lain. Aku daftar 3 sekolah dan kebetulan tiga-tiganya tuh masukin nilainya cuman nilai dari rapot pure aja gitu, pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau misalnya buat medali, aku sempat masukin nggak berpengaruh. Bukan medali, sertifikat. Nggak berpengaruh. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau kalau Iya kak. Tadi gimana kak? oh iya, mau nambahin kalau di tahunku waktu saat itu ya, kita nggak bisa daftar yang dua sekolah. Jadi harus benar satu. Mana yang kamu mau pilih gitu. Mungkin kalau di tahun kamu bisa ya, kayak tadi daftar 3 sekolah. Iya, di tahun aku tuh nggak ada Kalau aturan jelas pada kamu boleh daftar berapa sekolah. Bahkan temen aku ada yang daftar 4 sekolah, 4-4-nya keterima. Aku daftar 3 sekolah, 3-3-nya keterima gitu. Jadi kalau tahun lalu benar-benar nggak ada aturan tegas kalau misalnya peraturan hanya boleh 1 sekolah saja. Terus nggak ada sanksi juga tuh, nggak dikasih tahu kepastiannya boleh berapa banyak daftar sekolah. Jadi ya karena orang-orang bingung gitu, jadi ngerasa kalau misalnya nggak ada peraturan yang jelas ya berarti it's okay aja daftar-daftar aja gitu. Kalau misalnya itu buat di tahun lalu karena nggak ada peraturan yang jelas. Kalau misalnya tahun ini kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada peraturan yang jelasnya karena melihat dari pelajaran dari murid-murid yang daftar banyak gitu. Ada yang nanya lagi nih kak. betul betul. Eh, aku dari SMP Jakarta. Waktu aku mau masuk SMP kan Jakarta masih nerima PPDB non zonasi. Tapi sekarang udah enggak.
Nah, jadi aku mau sebentar. Nah, jadi aku mau masuk SMA Jakarta. Nilai kepengurusan ekskul sama prestasi yang dari Jakarta itu bisa masuk gak ya? Oke, sebentar. Mungkin kita ulang lagi pertanyaannya. Jadi dia dari SMP Jakarta. Waktu mau masuk SMP, kan Jakarta masih nerima PDB non-zonasi 5%. Sekarang udah enggak. Nah, aku mau masuk SMA Jakarta. Nilai kepengurusan ekskul sama prestasi yang dari Jakarta itu bisa masuk nggak ya, Kak? Kira-kira Kakak bisa ngejawab atau enggak? Oke, mungkin ada koneksi dari Kak Radivanya ya. Oke, aku bantu jawab. Di sini mungkin kesimpulan dari pertanyaan tuh tentang PPDB Jakarta di SMA. Untuk masalah PPDB Jakarta di SMA, mohon maaf. Sorry, aku mau masuk ke SMA Tangerang. Oh, dia berarti dari Jakarta masuk ke Tangerang. Eh, Gimana ya jawabnya? Kalau masalah ini mungkin kita lihat lagi di peraturan tahun ini berikutnya. Karena ini masih 2-3 bulan lagi PPDB-nya. Jadi untuk masalah peraturan dari Jakarta ke Tangerang atau mungkin dari Tangerang ke Jakarta, kita lihat lagi yang terbarunya. Karena aku belum bisa ngasih kepastian. Gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, ada maksimal jarak untuk zonasi atau enggak? Kalau misalnya untuk masalah jarak zonasi, aku bantu jawab, maksimalnya tuh enggak ada. Jadi misalnya sekolahnya tuh ngasih peraturan bakal ngasih kuota untuk jalur zonasi 50 orang misalnya. Nah, dari beberapa orang yang daftar ke sekolah itu nanti bakal kayak bisa dibilang ranking-rankingan gitu. Jadi yang paling dekat itu yang paling ditaruh pertama gitu. Misalnya urutannya tuh paling dekat ke paling rendah. Berarti yang dilihat dari paling paling dekat sampai yang ke paling jauh gitu. Jadi untuk masalah maksimal nggak ada. Kalau misalnya emang di sekolah itu yang daftar dikit gitu dan rumah kalian 5 kilo, ya bisa-bisa aja. Tapi kan kita ngeliat lagi, yang daftar banyak nggak? Terus yang daftar itu apakah rumahnya pada dekat-dekat atau pada jauh-jauh? Jadi kita nggak bisa ngasih spesifikasi bahwasannya seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kita sambil nunggu Kak Divanya, mungkin teman-teman boleh nanya-nanya lagi. Mungkin ada pertanyaan yang belum kejawab sama sekali, nanti aku bantu jawab. Terus kalau misalnya Kak Divanya udah ada, nanti dibantu jawab sama Kak Diva juga. Gitu. Uh, Sebentar ya. Tadi ada pertanyaan tentang SMK nih BTW. Kalau SMKN tuh ada jalur zonasi atau enggak? Kalau nggak salah tahun lalu SMK tuh jalurnya tes deh. Kalau zonasi bisa dicek lagi di IG anak SMA Tangerang. Oke, Kak Divanya udah masuk nih. Halo Kak Diva. Tadi, Tadi keputus gitu ya Kak? iya tadi nge-lag juga sih sinyalnya. Oke oke. Sorry ya. Sip sip. BTW kalau masalah tentang zonasi, Kak Diva inget gak tahun lalu yang masuk ke SMA 6 Kota Tangerang tuh paling jauh berapa sih zonasinya? Saya agak lupa ya kalau zonasinya berapa. Karena memang waktu itu jarak rumah saya sama SMA 6 nggak terlalu jauh. Tuh. Oke, berarti mungkin untuk di tahun ini bisa dilihat lagi gitu. Kalau misalnya Kak Diva misalnya kurang tahu, buat teman-teman yang masuk ke SMA 6 Kota Tangerang bisa tanya ke kenalannya, ke kakak kelas yang ada di sana kira-kira tahun lalu tuh paling jauh masuknya berapa kilo atau mungkin berapa meter. Terus kalau misalnya yang masalah jalur prestasi juga, kalau misalnya punya kenalan bisa ditanya juga ke kenalannya dan bisa diinfokan nanti yang kemarin kan pernah tuh di post di sama anak SMA Tangerang sama adminnya nanti mungkin bisa diinfoin ke anak SMA Tangerang nanti di post di feeds atau mungkin di story-nya buat dikasih tahu kalau misalnya jarak terjauh tahun kemarin tuh segini baik dari zonasi atau mungkin japres akademik dan akademiknya atau mungkin nanti ada jalur perpindahan orang tua sama afirmasi gitu buat teman-teman yang punya info tentang SMA lain juga boleh diinfoin semoga anak SMA Tangerang bisa ngasih info ke yang lain juga bisa disebarluaskan. Nah, Kak Diva, kebetulan kita waktunya bentar lagi udah mau habis nih, Kak.
Kira-kira boleh nggak nih kakak ngasih motivasi buat calon peserta PPDB 2022 yang sekarang mau lanjut ke kelas 10 dan juga motivasi untuk mereka rajin gitu kak supaya mereka berhasil masuk ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta ataupun mungkin kedinasan, jadi mereka punya motivasi dan juga boleh nih tips and trick dalam menghadapi PPDB 2022. Oke, mulai dari motivasi dulu aja kali ya. Oke kak, boleh. Em, Oke, belajar yang baik, belajar dengan baik, kita tetap tahu waktu, tetap bisa manage waktu, kapan saya harus belajar, kapan saya harus memperhatikan diri saya, kayak gitu. Terus juga makan, tidur, minum dengan baik, jangan sampai kurang. Kemudian kenalin cara belajar teman-teman semua, karena kan cara belajar kita beda ya sama teman-teman kita yang lain gitu. Betul. Perihal bagaimana cara kita bisa cepat masuk gitu ilmunya, nggak cuma sekedar ngafal, nggak cuma sekedar belajar berjam-jam setiap harinya gitu. Betul, berarti kesimpulannya tuh jangan overthinking, jangan mikirin kayak gimana, apakah mikirin boleh tapi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sambil berusaha sambil dibawa dalam doa juga kalau misalnya nanti mau daftar ke PPDB 2022. Untuk masalah keterima atau nggak keterimanya itu urusan belakang, yang penting teman-teman udah bekerja keras dan juga udah berusaha semaksimal mungkin. Semua sekolah tuh sebenarnya sama aja, tergantung dari kitanya apakah kita mau belajar, mau berusaha. Pinter atau kurang pinter ya kita itu juga tergantung kitanya di dalam sekolah itu, apakah kita mau belajar. Karena kalau misalnya percuma, misalnya mohon maaf sekolahnya bagus tapi kita kurang ada rasa ingin berusaha untuk belajar, ya sama aja. Atau mungkin teman-teman ngerasa teman-teman keterimanya di sekolah yang mohon maaf kurang bagus tapi teman-teman rajin, ya tetap aja bisa ngebanggain nama sekolah, bisa ngebanggain diri sendiri juga kalau misalnya kita tuh bisa. Jadi intinya sekolah di mana aja sama, yang penting dari diri kita sendiri, apakah kita mau berusaha bekerja keras atau mengeluarkan semua apa yang kita punya. Terus dibarengi juga dengan istirahat dan jangan lupa makan, karena kesehatan juga penting. Begitu. Terus kalau misalnya buat Kak Diva sendiri, pas mau daftar PPDB, apa aja sih yang Kak Diva lakuin? Mungkin bisa teman-teman. Untuk daftar Iya. Oke. Jadi saat itu tentu saja saya sudah mempersiapkan dari SMP gitu, perihal nilai ya, sudah saya persiapkan. Kemudian pada saat PPDB-nya sendiri pelaksanaannya itu seperti biasanya kita nyiapin berbagai berkas yang emang dibutuhkan. Terus emang kakak juga, tadi saya juga mengalami permasalahan tentang kakak juga, Iya. seperti tadi yang ditanyain. Itu aja sih. Sisanya juga saya nggak mau berekspektasi tinggi. Betul, berarti jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, jatuh sendiri sakit. Betul kan, Kak? Iya, Betul, betul. nggak harus dalam PPDB, dalam apa gitu, dalam pertemanan, dalam percintaan. Nggak bercanda. Segala-galanya. Iya, segala-galanya jangan, pokoknya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Biasa-biasa aja gitu. Dan jangan terlalu pesimis juga, karena itu nggak baik buat diri sendiri. Mungkin ada closingan nih dari kakak sendiri. Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton, yang udah nyempetin waktunya buat nonton di live kali ini. Terus juga semoga bisa sedikit membantu teman-teman semua yang emang bertanya-tanya mengenai sekolah kami, sekolah SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Kemudian juga special thanks to anak SMA Tangerang. Thank you for having us. Oke. Gitu. Terima kasih juga buat Kak Diva udah berkesempatan dan mau join ke live kita. Semoga informasi yang diberikan sama Kak Diva dapat bermanfaat, bisa dijadiin motivasi juga untuk teman-teman sekalian. Semoga dari apa yang anak SMA Tangerang udah lakuin buat para penonton sekalian bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan juga ya, dikasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya kita tuh suka ngadain yang namanya AS Talk. Jadi ngebahas tentang sekolah itu atau ngebahas tentang PPDB nantinya atau menyinggung tentang PPDB di tahun 2021 kemarin gitu. Semoga apa yang udah dilaksanain, apa yang udah kita jalankan juga ya dari live ini bisa dijalankan juga untuk teman-teman sekalian. Dan semoga juga tips-tipsnya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. BTW aku punya pantun nih Kak buat teman-teman. Mau dengerin nggak? Boleh, boleh. Oke, dengerin ya. Pantunnya kayak gini. Jalan-jalan ke kota tua, ada cewek bermuka dua.
Halo calon SMA, Gitu. selamat berjuang di PPDB Banten 2022. Saya Daranda Sambubolon pamit undur diri. Terima kasih. Semangat semuanya. Semangat. Jangan Ya, pernah berhenti. semangat. See you di next IS Talk berikutnya. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi, nggak tahu ya Kak. Pokoknya selamat berjuang di PPDB Banten 2022. Jangan lupa berusaha, berdoa, dan juga bekerja keras. Kesehatannya juga dijaga. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. See you. See you.